Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jumpa lagi bersama Ibu Titi dalam pembelajaran IPA kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia, khususnya tentang rangka. Baiklah, langsung saja kita mulai. Teman-teman, coba perhatikan saudara, baik itu ayah, ibu, adik, kakak yang sedang duduk di sebelah kamu. Mengapa ya mereka dapat duduk dengan tegak? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba kalian amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar tenda dan kerangkanya. Jika diibaratkan kain tenda sebagai otot, sedangkan tiang tenda sebagai rangka, dapatkah kamu menyebutkan fungsi rangka itu untuk apa? Nah, coba kalian amati gambar berikut ini ya. Ini adalah tulang-tulang yang menyusun tubuh manusia. Wah, ternyata tubuh manusia itu terdiri atas banyak tulang. Kita ambil contoh di sini, tulang yang menyusun tangan kita. Dimulai dari atas ada tulang lengan atas, kemudian ada tulang hasta, tulang pengumpil, dan tulang ruas jari tangan. Nah, jika dihitung jumlah seluruh tulang manusia dewasa itu terdiri dari 206 tulang. Wah, banyak ya ternyata. Lantas apa sih fungsi tulang itu? Ya, ada 4 fungsi tulang. Yang pertama, tulang itu berfungsi untuk memberikan bentuk pada tubuh. Selain itu, tulang juga melindungi organ dalam tubuh. Misalnya, tulang rusuk ini melindungi jantung dan paru-paru. Kemudian, tulang tengkorak itu untuk melindungi otak. Selain itu, tulang juga berfungsi tempat menempelnya otot. Otot ini merupakan alat gerak aktif. Kemudian, yang keempat, tulang ini berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Contohnya pada tulang paha. Nah, itu adalah fungsi utama dari tulang manusia ya. Berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai struktur tulang. Teman-teman, pernahkah kamu melihat tulang paha ayam? Apakah bentuk tulang tersebut seperti pada gambar berikut ini? Ya, apabila kita perhatikan, ternyata struktur tulang itu tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya. Di bagian ujungnya ya terdapat benjolan. Kemudian berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Kemudian terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Misalnya lekukan dan tonjolan ini berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Kemudian lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Nah, itu ya. Nah, untuk struktur tulang sendiri ini ada 5 bagian ya. Yang pertama, bagian paling luar ini adalah periosteum ya. Periosteum ini adalah lapisan paling luar dari tulang itu sendiri. Di periosteum ini terdapat pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran ini juga penting untuk pertumbuhan dan perbaikan tulang. Kemudian di bawah periosteum itu terdapat tulang kompak. Tulang kompak ini mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kabut, dan fosfor. Tulang kompak juga disebut sebagai tulang keras karena memang keras ya. Kerasnya tulang ini karena mengandung zat kapur dan fosfor. Berikutnya adalah tulang spons. Tulang spons ini di sini. Tulang spons ini merupakan lapisan yang berongga dan berisi sumsum merah. Selanjutnya adalah endosteum. Endosteum ini merupakan lapisan yang terdiri dari jaringan areola vaskuler yang melapisi sumsum. Kemudian ada sumsum tulang. Sumsum tulang ini merupakan bagian tulang paling dalam yang berbentuk seperti jeli dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Begitu ya struktur tulang. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai perkembangan tulang.
Teman-teman, pernahkah kalian berpikir mengapa ya tulang pada daun telinga ini dapat dilipat? Ya, betul sekali. Tulang pada daun telinga dapat dilipat karena tulang tersebut termasuk tulang rawan. Selain pada daun telinga, dapatkah kamu menyebutkan contoh tulang rawan yang lain? Ya, betul sekali. Misalnya pada hidung kita ya. Kemudian pada sendi ya, antar sendi itu terdapat tulang rawan. Nah, sebenarnya ketika janin ya, pada saat janin, semua tulangnya itu masih rawan. Namun seiring dengan perkembangan usianya, tulang rawan itu menjadi tulang keras. Proses berubahnya dari tulang rawan menjadi tulang keras ini dinamakan osifikasi. Berikutnya mengenai proses osifikasi tulang. Bagaimanakah proses osifikasi tulang itu? Ya, proses osifikasi tulang berawal dari tulang rawan. Tulang rawan bentuknya mirip dengan tulang dewasa. Selain itu, tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblas, yaitu sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya, osteoblas ini akan membentuk osteosit. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pembentukan tulang rawan. Di antara jaringan tulang rawan yang terbentuk itu terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Nah, selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Pada saat kamu baru lahir, jumlah tulangnya itu seluruhnya ada 270, tapi seiring bertambahnya usia, jumlah tulang ini akan mengalami fusi atau penggabungan sehingga jumlahnya menjadi 206 tulang. Nah, sebelum ditutup ini ada tugas untuk kalian kerjakan, yaitu kalian amati kembali struktur rangka pada manusia ya. Kemudian kamu klasifikasikan jenis-jenis tulangnya, mana yang termasuk tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, atau tulang tidak beraturan. Nah, demikian pembahasan mengenai sistem gerak pada manusia, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.